Silakan. Udah. Ya. Mas Once, kegiatannya apa nih yang di sini? Hah? Lagi ada kegiatan apa nih Mas Once di sini? Saya lagi menjadi ketua panitia untuk pelaksanaan Hari Musik Nasional tanggal 18 Maret Berarti sebentar lagi ya? di Kemang Village. Jadi saya mengundang teman-teman, ada sekitar 200 pemusik dan penyanyi ya, untuk perform di acara Hari Musik Nasional. Adakannya di Campfield, Kemang Village, tanggal 18 Maret. Persiapannya Itu aja yang saya siap. Persiapannya sejauh mana nih Mas Once acara itu? Ya, sejauh ini sih lancar ya, semoga nggak hujan. Sudah berapa persen mungkin? Semoga nggak hujan, kalau hujan sebentar aja. Oh berarti outdoor ya Mas? Outdoor kan di Avenue of the Stars. Jadi di Campfield kan ada area outdoor, orang bisa duduk. Acaranya juga buat umum. Itu bakal ada penampilan penyanyi-penyanyi gitu apa gimana Mas? Ya, masing-masing penyanyi nyanyi satu lagu aja. Satu lagu dari jam 2 sampai jam 9 malam. Ada macam-macam ya, Waki, Reza, sampai yang generasi Vina Panduwinata, Alpha Singers. Ada juga Novia Bahmid ya. Novia Bahmid yang dari generasi baru. Jolin juga ada, dan juga ada yang dari rock juga ada, Bakara, Tony Wenas, banyak lah. Jadi semua genre musik tergabung di situ. Ya, kayak Yubi juga dari dangdut juga ada, Kapelika. Semuanya saya hubungin. Mas Once sendiri memaknai musik itu gimana sih? Memaknai musik itu gimana Mas Once? Musik itu adalah seni yang paling dekat dengan manusia, yang paling mudah diakses, dan menjadi ciri apa yang dinamakan kemanusiaan. Karena kita belum ketemu lagi makhluk hidup lain yang bermusik serumit manusia. Mungkin berbunyi ya, mungkin burung ya cukup merdu, tapi manusia membuat musik sebuah kemampuan yang jauh lebih rumit daripada apa yang bisa diciptakan oleh makhluk lain ya. Karena musik memerlukan keahlian, kemampuan fisik ya, dan juga yang terutama rasa. Jadi musik itu buat saya sekali lagi adalah ciri utama dari kemanusiaan. Makanya dari itu musik memiliki kekuatan untuk mempersatukan manusia dalam satu jiwa kemanusiaan itu sendiri. Beberapa hari lalu kan ini Hari Musik Nasional ya Mas Once. Nah, harapan buat musik nasional gimana Mas Once? Harapan saya buat musik nasional tuh ya makin maju ya, makin teratur. Lalu kemudian banyak gedung musik ya, yang dibangun nantinya, bukan hanya terpusat di Jawa, Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung, tapi juga meluas. Gedung-gedung musik dibangun di seluruh provinsi Indonesia, dari tingkat provinsi sampai tingkat kota madya, kabupaten, ya. Bahkan mungkin di semua sekolah. Itu impiannya. Semoga pemerintah dan negara terketuk hatinya untuk membangun fasilitas ini, karena saya pribadi menganggap fasilitas infrastruktur gedung-gedung musik itu perlu agar supaya terciptakan industri pertunjukan yang lebih sehat. Kita nggak cuma main di klub atau di kafe ya sambil orang mungkin makan minum, tapi bisa main di tempat yang lebih proper, lebih baik, sehingga produksi suaranya juga lebih bagus. Orang juga bisa membayar sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Kalau di Indonesia sendiri nih, menurut Mas Once, di dunia musik apa sih yang kurang di Indonesia? Yang kurang itu ya regulasi kah gitu apa gimana? Regulasi saya kira sudah cukup baik. Terakhir kita punya undang-undang hak cipta dengan skala turunannya ya, peraturan pemerintah nomor 56, kemudian peraturan menteri sebagai pelaksanaannya sudah cukup baik. Khususnya juga yang mengatur soal aturan pemungutan dan pendistribusian royalti. Cuma memang ada kekurangan sana sini, khususnya di dalam prakteknya. Itu semua mesti kita sokong bareng-bareng agar lebih maju, lebih tertib, lebih sudah aturan. Mas, ini kan
mendapatkan akses juga saat ini karena teknologi, jadi anak-anak muda dari generasi musik yang lebih muda bisa menikmati musik-musik dari tahun-tahun atau dekade-dekade yang sebelumnya, seperti anak-anak suka dengan beberapa lagu daripada Utha Likumahua, ya. Ada juga mungkin lagu-lagu yang lain yang sebenarnya kalau dipikir seandainya masih pakai hardware atau bentuk CD atau perangkat keras, ya, itu susah untuk diakses. Tapi karena udah versi digital, mereka ternyata menemukan bahwa itu bagus, karya-karya bagus ada di masa lalu itu bisa dinikmati lagi, dan itu menurut saya bagus sehingga lebih kaya. Dan mungkin juga teman-teman musisi dari beberapa generasi bisa mendapatkan penghidupan dari keterkenalannya lagu-lagu itu di kalangan yang lebih muda. Artinya bisa membuat show-show lagi dengan lebih bergairah. Dengan salah satu kan genre musik juga di aransemen orang yang berbeda supaya menarik peminat di kalangan masa kini gitu ya. Melihatnya gimana nih Mas? Apa? Ya lagu lama tuh dengan aransemen ulang yang ibaratnya buat konsumsi milenial ya. Ya, iya seperti dong. apa? Ya, setiap generasi kan punya sound signature sendiri, artinya sound yang menjadi ciri khas dari generasi tersebut. Nah, sebenarnya lagu yang bagus tuh sebetulnya selalu punya harga tersendiri, notasi-notasi yang baik dan lirik-lirik yang memang memicu perasaan atau emosi pendengar itu biasanya memiliki value atau nilai yang bisa dikatakan akan selalu ada. Kalau bagaimana menjembatani generasi yang dulu dan sekarang biasanya lewat sound atau ekspresi cara bernyanyi dan segala macam. Dan kini band-band juga udah mulai konser di mana-mana gitu kan, musik konser di mana. Kemarin juga sempet Dewa yang antusiasnya, ya maksudnya melihat ini antusias masyarakat sendiri seperti apa nih Mas? Bagus. Dengan melihat konser-konser di Indonesia sendiri. Bagus, tinggi. Saya lihat setelah COVID-19 tuh orang-orang memiliki animo masyarakat lebih tinggi karena mereka sudah merasakan harus berada di dalam rumah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bertemu orang, tidak bisa berinteraksi, apalagi nonton konser dalam kerumunan. Sehingga pada saat kesempatan itu dibuka, wah langsung membludak kemana-mana gitu. Satu euforia ya. Nah itu juga menunjukkan bahwa musik Indonesia itu sebenarnya sangat dicintai di negeri sendiri dan harusnya menjadi tuan rumah, tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan harus dipelihara eksistensinya. Mas Once kan salah satu penyanyi senior lah ya. Nah, melihat perkembangan musik Indonesia sendiri itu ke arah positif apa gimana Mas? Positif. Cuma itu tadi pengumpulan dan pendistribusian royaltinya belum tertib, dan banyak juga orang-orang bahkan dari kalangan musisi senior itu yang belum ngerti aturan, lalu bicara seenaknya, lalu membuat opini masyarakat tersesat ya, dengan opini-opini sesat yang mereka lontarkan kemana-mana. Saya ingin katakan bahwa aturan sudah ada, aturan hukum, dan itu hukum positif. Jika Anda punya teman yang profesor atau ahli hukum, boleh berpendapat. Tapi hukum positif Indonesia sudah mengatakan dan sudah mengatur semua soal pendistribusian royalti itu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dan itu semua dikumpulkan bukan dengan ketok-mengetok harga seenaknya, tapi berdasarkan tarif yang diatur lewat peraturan pemerintah, keputusan menteri ya. Jadi semua itu ada aturannya. Silakan kalau mau berilusi dengan perasaan, mau curhat kemana-mana, silakan saja, itu nggak salah. Tapi aturan pemerintah itu ada dan sudah berlaku untuk pendistribusian royalti melalui LMKN, LMK, dan berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Tidak bisa seenaknya. Satu lagi nih Mas, ini kan di zaman-zaman sekarang nih fenomena musisi cover itu semakin menggeliat ya, semakin banyak dibanding dulu. Nah, pandangannya gimana tuh Mas? Cover itu nggak gampang. Memang harganya nggak setinggi daripada original ya. Tapi
musisi cover tentu punya kemampuan unik yang tidak dimiliki, bahkan seringkali tidak dimiliki oleh musisi aslinya ya. Dan analoginya begini ya, lukisan Mona Lisa ya, yang mirip dengan aslinya, yang bahkan palsu ya, tapi mirip dengan aslinya, itu harganya mahal. Tidak lebih mahal daripada aslinya, jauh lebih murah. Tapi Anda bisa mendapatkan lukisan Mona Lisa mirip banget sama aslinya ya, Anda hebat, itu harganya miliaran juga. Jadi saya kira sebuah musik cover itu yang bagus itu adalah seni tersendiri dan harus dilindungi oleh undang-undang dan aturan sehingga bisa terus dilakukan dengan pembayaran royalti yang tertib. Kalau lagunya Mas Once sendiri di cover sama penyanyi lain bagus, boleh, harus izin dulu atau gimana? Enggak, saya persilakan. Jadi nggak ada masalah ya masalah bayaran. Memang nggak perlu izin kok. Yang bikin izin itu, yang minta izin tuh bukan nggak perlu izin, tapi sudah harus membayar royalti itu lewat lembaga manajemen kolektif nasional. Bukan berarti terus minta izin ke saya kalau dalam pertunjukan live ya. Kalau ditaruh di dalam platform digital, misalnya di YouTube atau di apapun itu yang bersifat tetap, itu harus mendapatkan izin dari pencipta. Tapi kalau sekedar membawakan secara live, itu ada aturannya, ada tarif yang ditentukan untuk diambil dari tempat pertunjukan tersebut untuk dibayarkan ke pencipta. Gitu. Hanya untuk pertunjukan langsung ya, live konser gitu. Kalau untuk yang direkam, yang bersifat tetap, itu harus minta izin. termasuk cover YouTube gitu? Hah? Termasuk cover YouTube? Iya dong, cover YouTube, TikTok, Instagram. Kalau dia mengcover, kemudian kontennya itu akan ada tetap di situ, dia harus minta izin. Kenapa? Itu namanya penggandaan, ya. Itu ada proses mechanical, istilah lamanya ya, untuk satu proses di mana lagu itu tetap ada di dalam satu platform distribusi dan bisa diakses oleh banyak orang. Di situ terjadi apa yang namanya proses penggandaan, dan itu memerlukan izin eksklusif dari pencipta. Lain halnya dengan pertunjukan dalam hal konser, lalu apa itu yang sepertinya cover band di sebuah kafe, itu tidak minta izin begitu. Yang penting tempat yang bersangkutan itu atau event organizer membayar kepada lembaga pemungut royalti sesuai dengan apa? Bukan sesuai dengan penciptanya, tetapi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu tarif royalti. Nah, ada banyak tuh tarif royalti. Kalau lagu diputar di kereta, lagu diputar di pesawat terbang, pesawat, di macam-macam tempat, di toko, di karaoke, di restoran, itu semua ada tarif royaltinya. Ada tarif-tarif tertentu yang sudah ditetapkan. Termasuk pula kalau ada satu pertunjukan, ya, ada tarif royalti yang ditetapkan atas pertunjukan tersebut. Diambilnya dari mana? Pertama dari tiket yang terjual, ya, ada persentasenya tuh, kurang lebih 2% ya. 2% itu ditetapkan untuk diambil dari tiket yang terjual. Jika tidak pakai tiket, maka 2% itu diambil dari jumlah produksi yang terkumpul, yang terhitung, lalu diberikan kepada pencipta. Nah, ini susah nih, kalau nggak mau ngerti susah. Satu lagi mas, terakhir deh mas. Mas kan